Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakir Karawan dari Sistem Informasi Geografis Angkatan 2020. Di sini saya akan mendemokan hasil praktikum berupa pemrograman geospasial perangkat bergerak lanjut yang dimana melanjutkan acara sebelumnya dengan menambahkan berupa icon pada aplikasi dan menampilkan data mahasiswa dalam bentuk JSON. Sebelumnya saya akan menjelaskan langkah-langkah atau dasar pemrograman atau skrip yang digunakan dalam pembangunan aplikasi. Untuk data yang digunakan ada data mahasiswa PGPBL yang dibuat dalam bentuk CSV yang dimana terdiri dari kolom nomor, nama, jenis kelamin, kota asal, latitude, dan longitude, kemudian ada font awesome of icon. Nah, yang dimana data CSV ini akan diubah terlebih dahulu dalam bentuk JSON yang nantinya akan ditampilkan di dalam aplikasi. Untuk pengubahan format dari CSV jadi JSON dapat dilakukan secara online dengan menggunakan bantuan berupa CSV JSON. Yang dimana dapat masukkan secara langsung datanya atau mengimport datanya CSV secara langsung ke dalam web. Nah, kemudian akan diekspor secara online, akan dikonvert secara online dalam bentuk JSON. Nah, kemudian nanti file JSON ini akan disimpan di luar aplikasi, di luar folder yang kemudian nanti akan dipanggil datanya untuk ditampilkan di dalam aplikasi. Kemudian selain itu pada pengembangan aplikasi ini juga menggunakan atau menambahkan berupa icon dengan menggunakan library dari fontawesome.com. Nah, untuk font awesome sendiri dilakukan atau diinstal dengan menggunakan berupa coding script npm install strip save rex strip native strip vector icons yang dapat diinstal di bagian terminal. Nah, ketika sudah selesai melakukan install library atau package font awesome itu, kemudian ada tambahan kode pada bagian Gradle, yaitu menambahkan skrip berikut ini. Setelah itu untuk mengakses library dari icon tersebut dapat dilakukan import terlebih dahulu library-nya, kemudian nanti baru dapat digunakan. Nah, selain itu pada praktikum kali ini yaitu menambahkan satu screen lagi yang bernama student screen. Nah, kemudian untuk screen-screen lainnya yang tadinya hanya bertulis atau tidak menampilkan icon akan ditampilkan icon pada masing-masing screen. Nah, ini adalah script yang digunakan untuk memanggil icon-icon yang sudah diinstal. Itu dengan memberikan misalnya pada screen point diberikan berupa icon dengan nama map marker alt, kemudian pada line, wave square, kemudian pada polygon ada menggunakan icon draw polygon, kemudian pada student menggunakan icon dari user. Kemudian untuk menampilkan atau mengatur style dapat menggunakan pada bagian return, kemudian name-nya berupa icon name, memanggil icon name, kemudian kita dapat ini untuk mengatur size-nya, kemudian ada mengatur warnanya.
Kemudian tidak lupa untuk memasukkan tab bar aktif tint color berupa tomato untuk mewarnai dari buttonnya atau ikonnya. Nah, ini adalah tab screen berupa nama screennya student yang akan memanggil function berupa student screen. Nah, kemudian student screen ini nantinya akan berisi berupa data mahasiswa JSON ini yang ditampilkan dengan visual atau UI yang dimodifikasi. Nah, untuk karena data mahasiswa ini sangat banyak sehingga diperlukan berupa event scroll view sehingga data dapat di-scroll dari atas ke bawah karena jumlah data yang terlalu banyak. Nah, untuk itu dilakukan import scroll view. Kemudian nantinya pada bagian data mahasiswa ini akan diberi function berupa ketika diklik akan mengarahkan ke navigasi asal dari nama mahasiswa tersebut atau asal kotanya. Nah, untuk memberikan dua fungsi tadi diperlukan berupa library touchable opacity dan link untuk melakukan import dua library ini. Nah, kemudian untuk function yang tadi saya sebutkan itu terdapat di bagian student parse. Nah, yang dimana mengimportkan terlebih dahulu touchability opacity yang dimana ketika dilakukan klik pada bagian data mahasiswa akan membuka URL berupa google.navigation yang nantinya akan mengarahkan navigasi dari data item kolom latitude dan longitude yang diambil dari data mahasiswa. Kemudian untuk view ini menampilkan UI dari UI dari data mahasiswa tersebut. Nah, yang pertama style diatur buka background color yang dimana untuk mengatur background color akan dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Nah, untuk jenis kelamin laki-laki atau data laki-laki ini akan diberi warna berupa light blue. Sedangkan data pada kolom jenis kelamin yang berisikan atau value-nya bukan laki-laki akan diberi warna pink. Kemudian diatur marginnya sebesar 10 dan paddingnya sebesar 10. Kemudian ada memanggil library berupa font awesome ini yang dimana mengambil data mahasiswa terlebih dahulu, kemudian memanggil berupa name atau dari kolom data mahasiswa, kemudian diatur size icon yang digunakan yaitu dengan ukuran 40. Kemudian ada teks ini yang pertama berisikan nama, data nama, kemudian ada kota asal dan jenis kelamin. Nah, pada bagian data nama ini diberi style berupa hurufnya akan tebal, bold, kemudian dengan ukuran 30. Nah, mungkin itu penjelasan singkat mengenai script yang digunakan. Kemudian saya akan mencobakan untuk mendemokan aplikasi yang dibuat. Baik, ini adalah hasil demo aplikasi yang sudah dibuat, yang dimana icon-icon di bawah sudah diubah dengan berdasarkan icon point, line, polygon, dan student ini. Nah, pada bagian student ini berisikan list yang dimana dapat di scroll data mahasiswa
Sistem Informasi Geografis Angkatan 2020, yang dimana masing-masing berisikan berupa ada icon, nama, kemudian asal, dan jenis kelamin. Untuk masing-masing jenis kelamin laki-laki dan perempuan dibedakan dengan warna biru dan pink. Nah, untuk kemudian ketika diklik pada bagian nama mahasiswa, akan secara otomatis mengarah ke Google Maps, akan mengambil rute mengarahkan ke lokasi yang dituju. Sekian penjelasan mengenai demo aplikasi yang sudah dibuat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.